Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku mempunyai seorang paman yang bernama Ben. Ia merupakan saudara ketiga dari ayahku. Kisah yang akan aku ceritakan kepada kalian juga terkait dengannya. Tentang seorang pria yang kecanduan bermain judi setelah kehilangan pekerjaannya. Paman Ben tidak dapat menemukan pekerjaan baru. Setiap malam ia pergi ke kasino untuk mencari nafkah dengan apa yang ia sebut sebagai pekerjaan. Bibiku selalu mencoba untuk menghentikannya, tetapi ia tak pernah bisa. Pada saat itu ia mengurus semuanya sendiri. Ia mengurus keluarga dan juga 2 anak kecil. Sedangkan pamanku hanya berjudi. Setiap kali dia bermain 10 kali, maka 9 kalinya ia akan mengalami kekalahan. Aset keluarga mulai hilang satu persatu. Suatu hari paman Ben tidak pulang selama 2 hari. Tetapi bibiku tidak khawatir dan juga tidak mencarinya karena itu bukan yang pertama kalinya. Pada malam ketiga akhirnya pamanku kembali. Ia membangunkan bibi yang sedang tertidur. Lalu bibiku menebak bahwa dia hanya pulang karena ia telah kehilangan seluruh uangnya. Tapi kali ini berbeda. Paman Ben pulang dengan wajah kebanggaannya. Ia mengeluarkan uang lebih dari 50 juta dari sakunya kemudian memberikannya kepada bibi. Ia mengatakan itu semua untuknya. Ini membuktikan bahwa paman Ben baru saja meraih kemenangannya. Itu pertama kalinya bibiku melihat ini, dan yang lebih penting adalah pamanku berjanji bahwa ia tidak akan pernah kalah lagi. Dia juga dengan bangga menceritakan bagaimana ia memenangkan permainannya. Kemarin ia bermain mahjong dengan beberapa orang di kasino. Saat pertama bermain ia terus-terusan kalah. Semua uangnya hilang dan orang-orang di kasino akan mengusirnya. Dan mereka tidak akan membiarkannya bermain lagi. Meskipun pamanku memohon untuk bermain, ia masih dihukum dan dilarang untuk masuk. Karena ia berdiri di lorong sendirian, seseorang memanggil namanya dari belakang. Pria itu mengatakan kepada pamanku bahwa dia mungkin perlu berdoa kepada dewa keberuntungan. Mungkin dengan begitu ia akan menang. Pamanku tidak menunjukkan minat dalam hal ini. Ia tidak percaya pada Tuhan manapun. Dia kadang-kadang akan mempertimbangkan untuk berdoa kepada dewa yang berbeda. Tetapi tidak ada Tuhan yang pernah membantunya menang dalam perjudian. Pria itu terus membujuk pamanku dengan mengatakan bahwa mengemis biasa tidak akan efektif. Ini membuat pamanku sedikit penasaran. Dia perlu tahu di mana harus berdoa agar mendapatkan keajaiban. Pria itu menawarkan dirinya untuk mengantarkan paman kemana ia harus berdoa kepada dewa itu. Jadi mereka berdua langsung pergi kemudian masuk jauh ke dalam hutan. Mereka menyeberangi jalan dan pohon besar ke sebuah patung kecil. Patung batu yang ditempatkan rapi di dalam hutan itu juga ditutupi dengan syal merah di kepalanya. Pria itu menunjukkan kepada pamanku bagaimana caranya berdoa. Dia perlu menggunakan kuku, rambut, dan juga darahnya sebagai persembahan kepada Tuhan ini. Pamanku merasa aneh tetapi dia akan tetap mencobanya karena ia tak akan kehilangan apapun. Dan setelah memikirkannya, pamanku memutuskan untuk mencabut beberapa helai rambutnya. Dia mengambil beberapa rambut, kuku, serta darah kemudian meletakkannya di mangkuk sebagai persembahan kepada dewa. Setelah itu dia menggenggam tangannya dalam doa. Dan dia mulai berdoa agar memenangkan semua taruhan yang ia buat. Setelah doa berakhir, angin bertiup entah dari mana melintasi patung itu menyebabkan tabir berterbangan. Ketika angin itu membawa terbang tabir yang menutupinya, kita bisa melihat bagaimana wajah patung yang rusak itu. Pamanku menjadi takut. Dia berpikir bahwasanya seharusnya dia tidak berdoa kepada patung atau altar ini. Setelah pergi dari sana, ia kembali ke kasino untuk meminjam uang dari orang lain. Lalu ia mencoba peruntungannya sekali lagi. Dan benar, janji orang dan doa yang ia panjatkan barusan. Dia memenangkan setiap taruhan yang dia buat. Jumlah uang yang diterima terlalu banyak untuk ditangani. Ketika pamanku bermain 10 kali, yang 9 kalinya tidak lagi sial melainkan sebuah kemenangan. Tetapi setiap kali dia menang, dia mulai merasa lelah dan dia akan terengah-engah seakan-akan ia telah berlari 3 kilometer. Ia batuk selama beberapa hari. Bibiku menasihatinya untuk berhenti berjudi. Tetapi dia tidak pernah mendengarkannya. Setiap dia kembali setelah berjudi, dia akan kembali membawa banyak uang yang mengejutkannya. Tetapi dalam hal kesehatan ia tak lagi bagus seperti malam sebelumnya. Dalam 2 minggu pamanku kehilangan berat badan dari 80 kg menjadi hanya 65 kg saja. Melihat perubahan yang tidak biasa membuat bibiku menjadi khawatir. Ia sangat peduli padanya dan ia tahu ia telah menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi ia tak pernah bisa meyakinkannya untuk memberitahunya. Karena dia berpikir untuk mendapatkan beberapa miliar atau lebih baru ia akan bisa berhenti. Keesokan harinya meskipun ia tak enak badan, ia tetap memutuskan untuk pergi ke kasino untuk bermain. Terus menang dan menang ia mengumpulkan banyak sekali uang. Tetapi di permainan kelima, orang lain menang. Pamanku kemudian berjuang untuk bernafas. Ia mencoba berteriak namun kemudian jatuh dari meja. Sepertinya ia mengalami serangan jantung. Semua orang terkejut. Seseorang memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Namun sayangnya ia meninggal bahkan sebelum ambulans tiba.
Bibiku yang menerima kabar buruk langsung bergegas ke rumah sakit. Dia menangis sedih karena tak bisa mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Dia pergi hanya dalam 1 bulan. Pamanku kehilangan 20 kg sebelum kematiannya, dan kesehatannya tampak menurun dengan cepat. Bibiku curiga ada yang tidak beres, jadi ia meminta dokter untuk melakukan autopsi. Ketika hasilnya keluar, ia terkejut karena penyebab kematiannya tidak dapat diketahui, atau dokter tidak dapat menjelaskan secara ilmiah. Bibiku dijauhi oleh kematian suaminya. Ia curiga bahwa kematiannya berhubungan dengan dewa jahat. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat spiritual di hutan untuk mencari tahu. Ketika dia tiba di hutan setelah mengikuti instruksi dari beberapa orang, ia mencari kemana-mana tetapi tidak bisa menemukan patung ataupun altar. Sudah 3 tahun sejak pamanku meninggal, namun kematiannya masih menjadi misteri yang membuat bibiku dan keluargaku patah hati dan masih merasa sedih.